Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita belajar IPS mengenai adab lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya pengaruh lingkungan. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka harus menjaga lingkungan agar selalu terjaga kelestariannya. Nah, tanpa kita sadari bahwa seluruh manusia yang ada di alam ini membutuhkan alam sekitar untuk membantu keberlangsungan hidup manusia. Nah, lingkungan sehat adalah lingkungan yang sangat diidam-idamkan atau yang sangat diinginkan oleh seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Nah, karena jika lingkungan sehat, maka manusia pun akan sehat. Jadi, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Adapun kejadian-kejadian alam yang terjadi di lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir, nah itu adalah beberapa hal yang disebabkan oleh ulah manusia. Karena manusia kurang atau tidak mempunyai adab terhadap lingkungan sekitar. Nah, maka adanya krisis adab ini berawal dari diri setiap manusia, karena adab itu lahir dari jiwa seseorang, bukan dari luar. Nah, yang akan kita bahas mengenai adab lingkungan itu ada dua. Yang pertama, larangan merusak atau mencemari lingkungan, karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, Bismillah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini jelas ya teman-teman bahwa Allah melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan atau mencemari lingkungan. Karena Allah tidak menyukainya. Nah, jadi kita ditugaskan oleh Allah untuk menjaga atau melestarikan lingkungan. Dan kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Di sini juga disebutkan ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yakni Bismillah, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jelas ya teman-teman bahwasanya Allah di sini memerintahkan kita untuk selalu mensucikan diri, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat lingkungan alam. Lingkungan alam yang terdapat di sekitar kita itu harus dijaga dengan baik, karena kelestarian lingkungan alam ini akan membawa dampak baik bagi kehidupan kita. Misalnya yang akan kita bahas adalah manfaat laut. Nah, laut ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Laut memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya ada ikan, ada rumput laut, ada minyak bumi. Nah, jadi manfaat laut bagi manusia yang pertama adalah laut merupakan sumber penghasilan ikan yang melimpah, karena kekayaan ikan di laut itu seolah-olah tidak akan ada habisnya ya teman-teman. Nelayan hanya menangkapi hasil laut tanpa perlu membudidayakan atau memelihara ikan-ikan tersebut. Nah, yang kedua, laut merupakan tempat tujuan wisata. Nah, di sini siapa teman-teman yang suka mengunjungi atau berwisata ke laut? Iya, karena kekayaan atau banyak orang yang senang berwisata ke pantai untuk menikmati suasana pantai dan mendengar deburan ombak. Nah, di dalam laut memiliki pemandangan yang menakjubkan. Dapat menyelam atau menggunakan sarana khusus untuk menikmati pemandangan dasar laut. Dan yang ketiga, laut merupakan penghasil minyak bumi.
Kekayaan alam berupa minyak bumi di laut sangatlah melimpah. Nah, itu merupakan beberapa manfaat dari laut. Selanjutnya ada manfaat dari sungai. Nah, di sini manfaat dari sungai itu yang pertama adalah untuk usaha perikanan. Iya, karena ketika kita membudidayakan ikan, salah satu tempatnya adalah di sungai. Kemudian untuk mengairi sawah atau irigasi, iya, aliran air untuk mengairi sawah itu bisa dari aliran sungai. Kemudian untuk prasarana transportasi, iya, salah satunya adalah perahu ya teman-teman. Ketika kita untuk menangkap ikan pun kita bisa menggunakan transportasi perahu yang digunakan di atas sungai atau di atas laut. Nah, kemudian untuk pembangkit tenaga listrik air. Yang kelima untuk pariwisata dan yang keenam untuk sumber air minum. Itu adalah beberapa manfaat dari sungai. Kemudian manfaat dari danau. Nah, danau besar pada umumnya terdapat di daerah pegunungan. Dan manfaat danau itu salah satunya sama, yaitu sumber usaha perikanan. Nah, sumber perikanan itu memang selain dilaksanakan atau manfaat dari sungai, bisa dilaksanakan di danau. Kemudian danau juga merupakan salah satu tempat tujuan wisata. Dan cadangan air untuk irigasi. Iya, untuk mengairi sawah ya teman-teman. Jadi, itu adalah beberapa manfaat lingkungan alam. Dari manfaat laut, manfaat sungai, dan manfaat danau. Oke, itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa menjadikan pengetahuan yang baru dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.